Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Iko Berita Entah Apa-apa. Hari ini kita bawain 10 berita kayak biasa, tapi tentang kurban hari ini. Mungkin kurbanin siapa? Kau dah. Berkurban diri sendiri. Kok masih ada? Oh iya ya. Aku kan buayo, bukan sapi. Kuda. Kuda nil dah tuh. Yalah, jangan kemana-mana. Ini dia Iko Berita selengkapnya. Halo ini kami balik lagi bersama kalian, menemani Anda malam ini. Berapa menit? 3 jam. 1 jam. 1 jam. 60. Produser kami satu. Jadi ada yang kenal tak sama orang nih? Biasanya tak ada yang kenal sih. Soalnya kalau kalian nengok YouTube paling bawah. Kalau apa? Fannya Iko Berita kan pasti tahu. Mana? Nggak, kalau fan Iko Berita tahunya Akia Sultan. Tidak guys. Jadi siapa namanya? Udaki. Gimana? Dia kemana? Ke sini. Kemana-mana. Coba baca berita dulu. Ini host magang. Ayo. Langsung lagi soalnya. Langsung berita utama Nggak. Segmen 1 kriminal. Kriminal. 1. Cari materi di berita sekitar. Salah, aku kayak gitu kemarin kena marah sama host kok lagi. Sumpah. Tak bohong aku. Berita pertama tuh tentang perampokan toko emas sama senang. Wah, senang. Emasnya senang-senang. Kita ikut dak emas-emasnya bunda. Polisi berhasil meringkus seorang pelaku. Tim gabungan Macan Reskrim Polresta Jambi dan Polsek Pasar berhasil mengamankan seorang pelaku perampokan emas di kawasan Pasar Jambi. Sementara satu terduga pelaku lagi sedang dalam pengejaran. Pasar Jambi ini di mana? Hah? Pasar Jambi itu di mana? Pengen tahu? Ya, berita. Iya sih, memang pengen tahu. Cuma agak dulu bahas dulu apa itu Pasar Jambi. Kan sudah tayang baru bahas. Tidak gitu. Bahas Pasar Jambi ini apa dulu? Apa Pasar Jambi? Sebut-sebut baik. Pasar Sudua tak? Tidak tahu. Bangkit dulu lah gitu. Kan host magang memang kayak gini. Harus diajari. Yalah, ini dia. Iko, dia berita. Seorang pelaku perampokan toko emas sama senang di kawasan Pasar, Kecamatan Pasar, Kota Jambi saat ini sudah berhasil diringkus oleh tim gabungan Macan Reaksi Polresta Jambi dan Polsek Pasar. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan membenarkan penangkapan pelaku perampokan tersebut dan saat ini pelaku sudah ditahan di Polresta Jambi. Sementara itu, untuk identitas pelaku belum dapat diungkapkan karena pengungkapan kasus ini nantinya akan diungkap langsung oleh Kapolresta Jambi dalam konferensi pers. Kapolsek Pasar AKP Cahyono juga membenarkan bahwa dalam penangkapan ini satu orang pelaku perampokan tersebut ditangkap tim gabungan pada Jumat 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini tim gabungan masih memburu satu terduga pelaku. Diketahui perampokan ini terjadi pada Kamis 29 Juni 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perampok mendatangi toko emas milik korban yang berada di kawasan Pasar Kota Jambi dengan modus pura-pura membeli kalung emas sebanyak-banyaknya 5 suku. Kemudian pelaku tiba-tiba langsung kabur saat emas tersebut sudah di tangannya. Kalung emas yang dirampok ini nilainya ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Tanggal 30 itu hari Kamis sekitar pukul 10. Ini kan hari libur. Hanya 3 atau 4 toko emas yang buka waktu itu. Jadi memang kondisi lagi sepi. Kemudian korban juga sebenarnya belum melapor. Tapi ketika hari Jumat saya dapat informasi, kemudian saya turunkan teman-teman anggota untuk didik, memang benar ada kejadian itu. Nah hari itu juga, hari Jumat, sekitar jam 10, anggota cek TKP, memang benar ada kejadian. Sebenarnya hanya pembagian tugasnya saja yang berbeda. Jadi yang ketangkap ini menunggu sambil lihat situasi.
ketika sudah berhasil dapat barang langsung kabur. Nah, terkait korban yang luka itu, korban itu ngejar terjatuh karena memang ada beberapa Betul. undak-undak itu apa itu. Nah, itu Terjatuh luka jadinya korban. terjatuh luka, dan kebetulan korban ibu ini pakai kacamata sehingga ininya masuk gitu. Sudah kami cek juga, dan memang keterangan dari ibu itu sinkron dengan yang kami dapetin di CCTV gitu. Luadri Aprialdo, Cek TV melaporkan. Hai, apa tadi berita emasnya? Siapa nama toko emasnya? Mas sama senang. Sama siapa dia senang-senang? Sama mau gini lah. Nama emasnya Cuman senang. sekarang lagi ndak senang dia, sedih, kemalangan. Kemalangan apa? Emasnya diambil. Iya. Dengan Ayo, total parah, kerugian 30 juta rupiah. Ah, Manado, aku udah dengar tadi. Tak percaya. Siapa buat beritanya? Itu si Hamidah tadi itu buat berita. Oh iya juga, iya. Jadi dilaporkan kerugiannya segitu ya, 30 Iya. juta. Kurang lebih lah. Ya. Lumayan Itu dulu. dari situ kayak mana kalau kita bantu biar abangnya rampok tuh? Bantu ke anu. Kita mintain duitnya. Oh, Abang terus kita masih isel lah tetap deh. Teman-teman, kanti-kanti dan saudara-saudara sejawat. cuman ini kan berdua. Ah. Maling nih, ngerampok nih. Oh, yang Yang ketangkap tadi dewean. Yo, sekolah lagi kabur. Kemana kabur? Itulah tahu. Oh, kalau tahu udah kabur berarti. Ayo. Jadi itulah. Jadi kita harapkan abang kok tuh menyiapkan diri lah bang. Yang satu lagi bang, kami kalau itu butuh tampungan dana, ada apa kami siap bang. Tapi jangan lapor polisi. Lah, lanjut kita berita kedua. muncul lah. Apa nih? Enggak apa Aku ya. Iyalah akulah. Berantas narkoba, polisi buru beberapa tersangka yang masih DPO. Kota Jambi nih. DPO nih, update. DPO itu daftar pencarian orang. Oh, berapa orang tersangka atas kasus narkoba masuk dalam? Masuk dalam daftar. Berapa orang pencarian tersangka atas kasus narkoba masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang saat ini tengah diburu oleh pihak kepolisian. Kasus narkoba ini akan terus dikembangkan guna menangkap semua pelaku yang terlibat. DPO itu ini enggak sih minyak berak. Marah ya produser kita. Kau. Masa produser marah-marah di belakang suruh semangat guys. Iya. Jadi kayak mana nih? Iya. Yang mana lagi? Jayu baik. Tengoklah yang siapa DPO nih. Nah, coba tengok dulu DPO-nya siapa. Ikut dia berita. Cekidot. Sebanyak 45 orang tersangka dari 31 kasus narkoba telah diamankan Polresta Jambi, yakni kasus narkoba jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi. Namun ternyata masih ada tersangka yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Wakapolresta Jambi AKBP Rulianti Yunianto mengatakan kasus ini sedang dalam pengembangan di mana beberapa orang tersangka yang masih DPO sedang dalam pengejaran. Namun untuk identitas tidak dapat disebutkan lantaran untuk kemudahan dalam pengejaran. Pasti ada, sedang dikembangkan, pasti dalam rangka pengembangan. Nah, kalau disebutkan nanti semuanya memperkirakan masing-masing, saya DPO enggak ya. Ini kalau DPO tetap kita kejar, tapi untuk identitas dan yang lain masih kita rahasiakan karena dikhawatirkan akan tambah jauh nanti melarikan dirinya. Sementara ini kan pengedar dilakukan di dalam penyidikan, pasti ada yang memberikan, dia nggak berani menyebut bandar. Tapi apabila orang yang mempunyai barang banyak dan menjual, mempunyai beberapa pengedar, berarti dia termasuk bandarnya. Tapi tidak ada di dalam undang-undang pasal bandar, sekian pasal pengedar, nggak ada. Pasalnya sama semua. Sementara itu, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, tidak ada yang menyebutkan diri sebagai bandar, melainkan hanya sebagai pengedar. Namun, Ruli menjelaskan jika ada orang yang memiliki barang banyak dan memiliki banyak pengedar bisa disebut bandar. Dari yang sudah diamankan ini, terbanyak dari wilayah Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
Lodri Aprialdo, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi ganti-ganti. Lah berapa orang tadi ketangkap tuh? 45. Kan 45 tadi. 45. Iya, yang ketangkap 45 tapi kan yang nampak di gambar ada 45 orang. Iya. Cuman berapa tadi? 45 orang. Yang lainnya tangkap. tidak disebutin ya karena untuk ini ya apa biar kepolisian tuh tidak mengira-ngira orang. Iya. Namanya tidak dikasih tahu ya. Tuh, kebanyakan tuh di daerah Lego. Bukan aku ganti-ganti. Kalau nak motong ini untuk TikTok tak apa-apa. Enggak, kan mau pesantrennya boleh. Kebanyakan dari Lego, Sumatera dan Nusipin. Ya, betul. Cuman kan tidak usah disebut lagi. Biarlah beritanya baik. Kalau mau udah aman enggak apa-apa. Ganti-ganti. Aku aman ganti-ganti. Apa? Lah, itu kan sudah rahasia umum. Ya, rahasia umum. Tapi kan nggak kayak gitu, saudara. Enggak ada yang bandar kok. Semuanya rata-rata sama pasal bandar. Yang tangkap tadi begitu. Katanya. Bandarnya enggak di sini mungkin. Jadi di mana bandarnya? Di Di itu belakang di kamera got. ini bandar. Di got Oh di bandar. bandar apa di got? Bandar. Bandar nama got. Pasing bay bandara. Ayo. Yalah. Lompat lagi berita ketiga nih, Kemalangan. Kita Kemalangan bayi dibuang. Malang mana ini. Bayi diobservasi ke RS Umum Hamba. Di mana ini? Baru dengar pula. Oh, Batanghari. Umum hamba. Polres Batanghari menerima laporan penemuan bayi laki-laki di RT 01 Desa Mekarsari, Nes, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Salah, Deng. Kanit PPA Polres Batanghari, Ibda Ferdinand Ginting membenarkan laporan tersebut diketahui sekitar pukul 9.30 WIB ya waktu Indonesia bagian barat. bagian bertanya WIBB lah kalau gitu, Jo. Bagian barat. waktu Indonesia belanja. Oh, beda. Itu yang COD ya tuh, yo. Belum masuk, kalau mau masuk apa juga COD itu. Nah, ini bayi dibuang, Bang. Macam mana nih, Bang? Tuh Kasihan, Bang. boleh tak buat kata-kata kotor gini. Kotor. Dasar kotor. Emaknya nih lah perbuatan kotor, dikotori pula lagi. Astagfirullahaladzim. Kita cari orang tuanya dulu. Kita tengok beritanya. Kasih tahu kan dengan Beritanya. Itu dia berita bayi. Sesosok bayi mungil ditemukan warga di depan rumah. Bayi yang diketahui sengaja dibuang orang tuanya di halaman teras dengan harapan dapat diadopsi. Polres Batanghari tengah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya pembuangan atau penelantaran bayi malang tersebut. Bayi laki-laki ditemukan di teras rumah. Dari penemuan tersebut, bayi langsung dibawa ke RS Umum Batanghari untuk dilaksanakan observasi. Ibda Ginting mengatakan saat ini kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat. Terkait dengan motif pembuangan bayi masih perlu melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi kronologis awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat telah ditemukan bayi jenis kelamin laki-laki di depan teras rumah saudara Sri Aminoto beralamat di RT 01 Desa Mekarsari, Nes, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Gitu. Kemudian kita menindaklanjutinya dengan membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Batanghari. Saat ini untuk bayi berada di rumah sakit untuk dilaksanakan observasi. Untuk sebelumnya, Bang, kondisi bayi seperti apa nih, Bang? Untuk kondisi bayi sementara ini sehat. Untuk keadaannya, Bang, apakah masih ada tali pusar atau bagaimana, Bang? Untuk tadi kita lihat masih ada tali pusarnya yang menempel di pusar bayi tersebut. Sementara itu dijelaskan Ibda Ginting, laporan penemuan bayi ini bukan kali pertama yang diterima pihaknya, di mana ia mengatakan sebelumnya juga sempat terjadi kejadian serupa. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Kenapa? Udah mulai. Udah mulai ya? Nah. Kadang-kadang terus? Tidak, belum, masih berbungkus.
Ayo. Balik lagi sama ganti-ganti walaupun kami sambil makan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti nak buat kopi dulu, tapi jangan dulu sebelum kami break lagi ke berikutnya ya. Mungkin kami mau baca berita lagi. Gantian. Main 2. Serba-serbi kan. Harus semangat terus satu. Iya, terus dari tadi. Hop gitu nah. Set katanya gitu. Pasca lebaran. Ngapa jadi kayak gitu kok ngomong? Pasca lebaran, harga bahan pokok mulai stabil. Wah, iya Bu. Iya, kayak kamera stabil. Kayak kamera JTV kan, stabil. Stabil banget. Pakai apa dia? Pakai ini. Gimbal. Nah, ini di Kuala Tungkal. Dari Bang Surya nih. Halo Bang Surya. Halo Bang Surya. Tengok kami sini, Bang. Bang, TV Bang. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal mulai stabil pasca Idul Adha 1444 Hijriah. Yang mana harga cabai merah sebelumnya sempat melambung tinggi. Oh, diopor ya. Nggak gitu, itu main bola. Ini harga cabai Di harga Rp80.000 per kilonya, namun setelah lebaran ini mulai turun, yakni di harga Rp45.000 per kilonya. Meski demikian, sepi. Pembeli dirasakan para pedagang saat ini. Ya, sepi ini anaknya. Tapi rame lah. Ayo, kayak mana orang beli, orang lagi bantai sapi. Iya dah. Orang lagi nak beli sapi, dia nak jual gak cabai. Lah, berarti ini turun nih? Nggak tahu lah, coba tengok. Nah, lah. Tuh tengok cabainya. Ya, ini kami lagi nak nengok nih TV di bawah. Ada sayur. Ini cekidot. Sudah menjadi hal biasa bagi para pedagang jika momen setelah lebaran harga kebutuhan pokok mulai stabil. Namun para pedagang tidak mampu berbuat banyak sebab yang terpenting stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Hal ini seperti diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Tangkorajo Ilir, Edang, yang mana khusus bahan pokok masyarakat sehari-hari mulai turun harga. Sebab sebelumnya harga cabai merah sempat di harga Rp80.000 per kilonya atau sehari sebelum lebaran. Namun saat ini justru berangsur turun di harga Rp45.000 per kilonya, sedangkan jenis sayuran sudah mulai turun. Namun untuk harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Selain itu, jenis cabai lainnya seperti cabai rawit setan dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Meski demikian, diakui Endang pasca lebaran ini sepi pembeli, dirasakan para pedagang. Beruntungnya masih ada langganan setia yang membeli kebutuhan pokok yang ia jual. Alhamdulillah turun bawang 45 sekarang. Kemarin sempat berapa? Sampai 80. Kayak cabai rawit setan? Cabai rawit setan 40. 40 juga ya. Berarti kalau kayak tomat dengan lain-lain naik apa turun dulu? Tomat kemarinnya naik, sekarang sudah stabil 10.000. 10.000-an ya. Kalau kayak jenis-jenis sayur ada kenaikan nggak? Apa stabil aja? Stabil kalau saya. Hal senada juga diungkapkan Yanto. Meski saat ini harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan setelah lebaran, namun untuk pasokan barang sendiri setelah lebaran ini tidak terlalu banyak. Selain itu, ia pun tidak berani menstok barang bahan pokok setelah lebaran ini, sebab jika dipaksakan justru akan merugi, karena sepi pembeli dirasakan pedagang saat ini. Pas lebaran hari ini tinggal 45 ya. Ini agak turun lah ya. Kemarin sempat berapa tuh? Sempat 50-an. 50-an ya. Kalau pas lebaran itu sampai 80. Cabai ya? Iya. Kalau kayak cabai rawit turun juga? Cabai rawit hampir rawit setan kurang lebih dengan cabai bencong loh. Berapa tuh Bang? Sekitar 50-an gitu. Kalau kayak tomat? Tomat hari ini 14 ya. Iya. Kalau bawang merah? Bawang merah ngecer 36 ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Tuh, Bu Endang. Siapa Endang? Seterbahana sekali ya. Iya. Bu Endang tuh, Bu kalau nak main ke JEK TV kami terima Bu, duduk samping sini. Sumpah. Pakai Bu jualan cabai dalam TV kami tak apa Bu? Tidak.
Tapi sudah jual bawang. Ya. Ya, bantu kayak aku nih ngomong. Tadi apa deh bahas cabai ini? Nah kan tadi kan orang masih nak beli sapi kan. Ngapa orang kurban beli sapi lagi? Nah iya, jadi kalau banyak yang nak buat rendang, harga cabai mulai turun karena banyak yang beli. Kalau dikit yang beli, mahal. Coba orang beli banyak sama dikit, beda harganya. Nggak ngerti, sudah lah. Bingung tuh. Sumpah aku juga bingung sih. Next katanya lah. Next katanya. Marah proses gitu, Jok. Nggak bisa bawa berita kau nih katanya. Tuh. Lah. Berita kelima. Harga bahan pokok berangsur turun. Yang tadi cabai, yang ini turun. Kemana? Pasca Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Matahari yang sempat melonjak naik kini berangsur turun. Meski penurunan harga belum drastis, harga belum turun drastis. Namun hal ini dirasakan cukup berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Oke. Tuh, berarti yang tadi naik sekarang turun. Sebenarnya tadi udah jelas juga naik turunnya. Itu tengok dulu. Ya, tengok dulu apa beritanya yang ini. Ini dia. Cek it out. Kondisi harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Batanghari kini berangsur turun pasca Idul Adha. Seperti harga cabai merah keriting yang sempat di kisaran harga Rp40-50.000 per kilogram. Kini sudah di harga Rp35.000. Selain itu harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual Rp40.000 saat ini sudah di rata-rata harga jual Rp38.000. Sementara daging sapi segar yang dihargai Rp150.000 kini sudah normal menjadi Rp130.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, persoalan lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu lalu seolah sudah menjadi hukum pasar, sehingga momen hari besar keagamaan tersebut dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan. Pada hari ini sudah normal kembali. Memang ya untuk di hari-hari Lebaran kemarin agak ada kenaikan sedikit lah, seperti biasa kan momen Lebaran. Alhamdulillah hari ini sudah stabil kembali. Paling itu di cabai lah, cabai kecualinya itu sudah normal, daging juga sudah turun. Sementara itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sendiri belum dapat memprediksi kondisi harga pangan dapat kembali normal. Dan ke depan pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait ketersediaan bahan pangan tersebut. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Baik, lagi bersama kami di Iko Berita Entah Hapo. Nah, kita masuk segmen Idul Adha serba-serbi, kata produser kami tadi. Serba-serbi Idul Adha. Oh, terbalik. Serba-serbi Idul Adha. Nah, cari berita di sekitar. Wacara. Pemkot Kota Jambi berikan 2, 3, 4 hewan kurban. 2, 3 atau 4 ya? Apa 234? 234. Maaf Pak, salah Pak. Hebat, tepuk tangan untuk Pemkot. Jilat guys. Jilat, tak apa-apa. Bagus, aku senang. Berusaha aku tidak bisa berkata-kata. Senang banget gua. Setiap tahunnya alami peningkatan di 2023, tahun terbanyak dalam pemotongan hewan kurban. Tahun ini terbanyak ya. Dapat lagi. Dapat rekor muri dah ya. Enggak ya. Pemerintah Kota Jambi berikan 234 ekor hewan kurban tahun ini, merupakan di mana tahun yang terbanyak dalam pemotongan hewan kurban. Berarti yang lama-lama berapa dia motong? Lebih yang kemarin 233. Tambah siko. Sembarangan Anda. Ini banyak. Berarti ini hal ini disebut oleh Wakil Wali Kota Maulana, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Itu Maulana. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu kampanye namanya. Tidak boleh. Ngecek tak dagingnya? Belum sih. Belum. Pak, mana tuh nak ngirim ke rumah Pak? Kita tengok lah. Ke rumah aku. Iya, rumah itu sah. Iya, udah 234. Ya, coba hitung kan ganti-ganti ya. Di video ini ada berapa ekor? Ikut dia. Iko Berita.
Setelah sholat Idul Adha, pemerintah Kota Jambi memberikan sebanyak 234 ekor hewan kurban yang disaksikan dan dilakukan penyerahannya secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Jambi Maulana terhadap Sekda Kota Jambi Ridwan. Maulana menyampaikan bahwa pada hari kurban tahun ini, pemerintah Kota Jambi akan memotong 234 ekor hewan kurban yang terdiri dari 176 ekor sapi, 46 ekor kambing, dan 47 ekor kerbau. Tahun ini merupakan tahun yang terbanyak dalam pemotongan hewan kurban. Hal ini disebutkan oleh Maulana, yaitu di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disebutkan pada tahun 2021 jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 174 ekor, meningkat menjadi 219 ekor pada tahun 2022, dan pada tahun ini, pada hari raya kurban meningkat menjadi 234 ekor. Alhamdulillah tahun 2023 ini terjadi kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat data dari tahun 2021 hanya 174 ekor hewan kurban, 2022 naik menjadi 219, saat ini sudah 230. Kami aturkan terima kasih kepada seluruh ASN yang semangat berkurbannya sudah meningkat di bawah koordinasi Pak Sekda tentunya, yang hari ini secara simbolis nanti beberapa hewan kurban akan dipotong di halaman kantor wali kota dan selebihnya sudah kita distribusikan ke masjid-masjid, ke kantong-kantong masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini juga secara simbolis dilaksanakan pemotongan hewan kurban di lapangan kantor wali kota dan selebihnya sudah didistribusikan ke masjid-masjid dan kantor-kantor di wilayah kota Jambi. Heru Saputra, JEK TV melaporkan. Kasihlah tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. 2021 234. 174. 2022 200. Sekian. 214. 14 ya. Ayo. Sekarang tuh banyak atunya 34 ekor. Ekor weh. Iya, ekor sapi kan. Sapi lah. Ekor. Tidak gitu. Emang dihitungnya per ekor kalau hewan kurban, Pak. Ekor? Dagingnya enggak. Badannya parah. Bang, saya nak beli sapi. Iyalah. Pasti dia nanya berapa ekor? Tak ada. Berapa sapi gitu? Tak ada. Berapa ekor? Penjual tuh tanya. Berapa sapi? Ada ekor. Aku beli buah. Berapa buah kan tanya? Iya. Betul lah. Pak, saya mau beli buah berapa buah? Betul. Orang beli sapi tapi pasti ditanya berapa ekor. Ekornya berarti. Ya masa orang ambil buntutnya baik, kan tak mungkin. Mana dia mau? Rusak juga, Bang. Salah kita bahasa Ilen. Aku jadi disalahin. Hidup. Maulana. Produser kami marah-marah, Pak, Pak. Aneh sih. Iya. Selesai kami bahas. Padahal dia masih boleh. Iya. Tidak boleh produser kami bahas Bapak. Namparannya, Pak. Lanjut. Berita ketujuh nih, ada hari raya kurban. Anjlok harga pinang. Pengaruhi jumlah warga berkurban. Apa jadi pengaruh itu? Jumlah warganya. Oh, jadi ekonomi sulit lah intinya ya. Mungkin lah. Anjloknya harga jual komoditas perkebunan pinang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi ini juga berpengaruh pada masyarakat yang melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Anjlok harga pinang. Emang anjlok ya? Aku tidak ada main pinang sih. Pinang tuh biasanya adanya di toko depot. Udah pindah sawit. Lah iya pula. Tapi sama baik. Sawit lagi turun juga. Udah tengok kayak mana anjlok main pinang nih. Iya sih. Anjloknya ke dalam tanah atau duitnya bayang anjlok. Mari kita ikut dia berita. Ganti-ganti. Cikidot. Meski antusias masyarakat secara umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tinggi, namun di beberapa wilayah yang mengandalkan perekonomian dari hasil perkebunan terlihat terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan rendahnya daya beli masyarakat akibat anjloknya harga jual komoditas perkebunan seperti buah pinang. Di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kelompok masyarakat seperti di RT 01 Desa Serdang Jaya yang biasanya melaksanakan kurban hingga memotong 3 ekor sapi,
Untuk Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kali ini hanya memotong 2 ekor sapi. Begitu juga di RT 13 Desa Serdang Jaya. Untuk Hari Raya Kurban kali ini mereka hanya memotong 1 ekor sapi, di mana pada tahun sebelumnya melakukan kurban hingga 3 ekor sapi. Hari ini alhamdulillah kita melaksanakan kurban. Setelah sholat Id langsung kita melaksanakan kurban sebanyak 2 sapi. Dan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena faktor ekonomi. Biasanya kita sampai 3, bahkan ada kambing juga. Kalau untuk tahun ini hanya 2. Dengan ekonomi sekarang tidak murah dan hal-hal lain yang mungkin membuat masyarakat kita kurang mampu untuk berkurban. Ya, di sini pesan utamanya adalah berbagi. Jadi dulu telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan di sini terus berlanjut sampai sekarang kita mengikuti sunnah-sunnah itu. Sementara itu, Sekretaris Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara, M. Haris mengatakan, secara umum antusias masyarakat dalam melaksanakan kurban meningkat dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini pemotongan hewan kurban dilakukan oleh sebagian besar wilayah RT dalam lingkup Desa Serdang Jaya. Di tahun 2022 lalu, pemotongan hanya 8 ekor sapi kurban, namun di tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebanyak 12 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kayaknya cukup lumayan Pak, yang tahun kemarin cuma 8, tahun ini alhamdulillah 12 ditambah dengan kambing 1 ekor. Tapi kan kalau menurut masyarakat, di beberapa kelompok masyarakat ada pengurangan dalam pemotongan itu salah satu penyebabnya itu karena faktor ekonomi, terutama karena di Serdang ini ekonominya yang banyak penghasilannya Pinang, dan Pinang sangat menurun untuk saat ini. Tempat hanya sekitar 3 RT yang kosong. Dari berapa RT? Dari 14 RT. 3 RT yang kosong. Ya. Diakui Sekretaris Desa Serdang Jaya, anjloknya harga pinang sejak 1 tahun terakhir mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika harga pinang tidak turun drastis, tentu jumlah warga yang berkurban akan lebih dari saat ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Oke, ganti-ganti kembali lagi bersama kita di pemerintahan tahap apa? Saya Bangki. Kok Bangki? Udaki, saya Akia Sultan. Ayo berita ke-9. Segmen terus. Prof V ya, F. Apa itu kalau F? Ini kesempat Prof. Oh, profesor. Profesor. Provinsi ya ini. Ini Prof kan olahraga provinsi. Profesor. Lanjut. Terus ya aku pula disuruh nyawa kok Jambi lepas 785 atlet Kota Jambi menuju Porprov Jambi di 2023 ini. Maulana berpesan kepada atlet untuk selalu menjaga kekompakan dan kesehatan. Ini ada Wakil Wali Kota Jambi melepas kontingen kota menuju Porprov 2023. Maulana berpesan lagi di sini. Udah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan demi menjaga nama baik Kota Jambi. Nah, ini untuk adik-adik yang ikut Porprov, abang-abang ini kan lah tuh, udah mungkin lagi ikut. Iya. Sebenarnya kami ini atlet. Ya, atlet makan kami ini. Enggak, aku tidak. Abang boy, aku tidak. Terus gua ada. Aku atlet lari dari kenyataan. Ya lah, kita tengok atlet lari kenyataan ini. Ini dia. Ini kok dia berita. Selengkap. Cekidot. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas kontingen Kota Jambi menuju Porprov Jambi 2023 di lapangan kantor Wali Kota Selasa 2 Juli 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Sekda Kota Jambi Aridwan, Kadispora Kota Jambi, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi. Kontingen tersebut berisikan 785 atlet yang mengikuti 39 cabur dari 40 cabur. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan selamat kepada atlet-atlet terbaik Kota Jambi yang telah masuk dan terpilih sebagai kontingen Kota Jambi untuk berlaga pada Porprov ke-23 tahun 2023. Ia juga mengatakan dalam perjuangan janganlah dijadikan beban, akan tetapi tanamkan rasa cinta kepada olahraga dan rasa cinta kepada daerah, karena semua itu akan menjadi terasa indah dan bermakna.
komunikasi dengan daerah, Poli dan direktur kita melakukan upacara pelepasan atlet untuk kepentingan PON 2023 tahun 2023 yang langsung kami meminta kepada ketua tim melepas kapasitas. Ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita untuk mendorong atlet-atlet kita berprestasi di tingkat ini agar bisa mempertahankan predikat juara kita. Sementara itu, Maulana juga berpesan kepada para atlet untuk selalu menjaga kekompakan serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan demi menjaga nama baik Kota Jambi. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Itulah. Tuh, tadi kayak ada nengok orang joget-joget kan. Wah, itu namanya atlet senam lantai. Ya, senam lantai tak namanya tadi? Breakdance. Beda. Lantai lah. Iya sih sama baik. Terus ada juga pemanah. Iya, banyak tuh. Sebanyak 785 atlet. Banyak juga. Berarti kemana? Kota Jambi. Kemana? Itu di Kota Jambi. Oh, Kota Jambi Bay yang 700 nih. Ya, Kota Jambi. Acara Porpromnya di mana emang? Tak tahu. Tidak tahu. Tahu di mana acaranya? Oh, di kota dan di kabupaten disebar. Disebar. Karena tidak mungkin satu tempat 700 orang. Oh iya. Lah penuh Kota Jambi kayaknya. Mudah-mudahan banyak yang bawa balik medali pada kabupaten-kabupatennya sendiri. Terutama Kabupaten Tanjung Barat. Ya, Pak. Nyalek. Masih. Nyalek, Pak. Udah. Saya kan Tanjung Barat, Pak. Oh, iya. Oke lah. Oke, semangat untuk atlet Minang. Batik Minang. Emang ada sih orang Minang yang tinggal di Jambi? Aduh, betul memang. Tapi bukan di Sumatera Barat. Oh, bukan. Tak tahu aku itu semangat atlet untuk ada atletnya main Padang sana Datik. Carilah atlet sebanyak 85 nih, pasti ada darahnya Minang. Ada memang, tapi kan KTP-nya Jambi, Pak. Iya, aku kan bilang Minang, bukan Sumatera Barat. Iya juga sih. Nah, tidak salah. Ya. Saya sabar aja ya. Sabar nggak? Lagi style produser lu gitu. Iya, aku nak disuruh ngedit nih, habis nih. Nah, lanjut. Kenapa nih? Laga di Popov Jambi 23. Berita berapa nih? 10 ya? Iya. Bupati Fadil lepas 784 atlet Popov Jambi. Kok sama banyak? Sakit sih kok. Sakit sih kok. Tidak lah, kan beda kabupaten, Pak. Beda banyak juga ya di Batanghari. Iya, banyak. Sebanyak 700 cabang olahraga itu kan ada berapa banyak tuh kan. Jadi satu cabang olahraga itu mungkin ada 5 orang gitu nah. Lagi wacul ya. Iya, coba lah. Sebanyak 784 atlet Popov Jambi resmi dilepas oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Senin sore di halaman KONI Batanghari. Bupati Fadil berpesan kontingen atlet Popov Batanghari dapat menanamkan semangat dan percaya diri serta dapat bertanding dengan mengedepan aktivitas utama. Ngomong kumur-kumur, Bang. Sama gue. Ya, tengok dulu. Apa nak tengok? Mati sih kok orang tapan perut. Kurang sih kok orangnya. Iya, tahu aku. Dia harus enggak peduli. Kita tengok dulu berita. Ini dia berita. Apel pelepasan atlet Porprov ke-23 tahun 2023, Kabupaten Batanghari resmi dilepas oleh Bupati Fadil Arif. Sebanyak 784 atlet dilepas Bupati untuk mengikuti laga pertandingan Porprov ke-23 tahun 2023 di Jambi. Tandri Saputra, Ketua KONI Batanghari menjelaskan, semua atlet yang berlaga merupakan asli putra dan putri terbaik Kabupaten Batanghari. Dengan menargetkan setiap cabang olahraga wajib mendapatkan perolehan medali, dengan target kemenangan karena selama ini para atlet telah dibekali untuk bertarung di laga Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23. Izin kami melaporkan, atlet kita ini 95% asli putra-putri Batanghari. Dan itu sesuai
arahan dan petunjuk Bapak Bupati Batanghari. Dan Batanghari tidak menjuari kan kayak mana? Wah, target kami menang. Artinya setiap nomor yang diperlombakan dan diikutsertakan cabur wajib bisa meraih medali. Sementara Bupati Batanghari dalam sambutannya berpesan kepada seluruh atlet yang ikut berlaga agar menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran fisik, agar dapat bertanding dengan baik serta mengedepankan sportivitas dalam bertanding. Yang tidak dengan kerja keras. Makanya olahraga ini adalah bagian dari cara kita meningkatkan sumber daya manusia. Orang yang sumber daya manusianya baik, dia akan sportif, dia akan disiplin, dan dia akan suka dengan tantangan. Syarat kita memenangkan pertarungan, yang pertama, kenali diri kita, kenali musuh kita, kenali lapangan bertandingnya. Sehingga mudahlah kita untuk menang. Nah, tapi sering kita ketemu kawan-kawan kita bertanding, tapi adik-adik di sini kayaknya kuat-kuat lah semua. Siapa yang bangga kalau kita mainnya bagus? Bukan orang lain. Orang tua kita, keluarga kita, kawan kita. Tapi kalau kita main nak protes di bawahnya, yang malu siapa? Ya orang tua kita, adik-adik semua, ya. Jadi kita tidak menginginkan atlet Batanghari ini menjadi atlet yang lembek. Nah, hal terbaik di diri adik-adik, tapi nengok fisiknya kayaknya ini Pak Ketua ini harus dilihat lagi. Kenapa? Kenapa panas sore pun susah dia kan? Macam mana kalau main jam 12 siang? Lebih parah lagi. Karena adik-adik berada di usia yang kuat, usia yang... Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Tuh ya, apa? 784. Satu mana sih kok lagi? Sakit. Yang tadi itu Kota Jambi, ya ini Batanghari. Kan beda itu. Itulah tadi Pak Bupatinya juga ngomong bisa meningkatkan sumber daya manusia. Iya. Untuk meraih kemenangan itu harus ada 3 katanya kan. Apa? Kenali diri sendiri, kenali musuh, dan tempat kita bertanding. Aku kira menanam, mengubur, menguras. Bukan. 3 cara itu. Patahkan tak. Oh, masuk baik. Siapa tuh? Belum closing lah masuk. Ada paket kata dia. Yalah. Nah itu kayak mana bagus tadi? Ya. Bagus lah apa bapak itu kan Bupati Batanghari ya. Mantap. A+ bapak untuk bapak. Batanghari. Nggak mau kalah dengan Kota Jambi walaupun kurang siko. Kurang siko. Nggak usah disebut kurangnya. Iya Kota Jambi berapa? 785. Batanghari 784. Iya. Kurang siko kan. Tambah 2 lagi biar menang Pak. Nggak ada bedanya sama baik. Dari jumlah baik. Iyalah. Ya kita besok lah balik lagi dah ya. Iya. Minggu depan. Ini tadi berita terakhir yang kami baca. Iya. Nggak capek ya. Berusaha lama marah. Iya, berusaha lama marah. Capek. Tidak perlu lah bawa Udakin lagi. Iya. Besok Udakin tak lagi. Blacklist. Nggak jelas ya. Ya udahlah. Enggak lah. Jangan lupa tengok kerabat kerja di terakhir. Ada nomor produsernya juga, oke telepon kalau kalian tidak senang. Produsernya cewek guys, ganti-ganti. Lagi baca dari situ. Bangkunya suka marah dia. Iya. Karena dia cewek. Cewek selalu benar kan? Kalian tahu itu? Dia kayak ini loh tadi. Gini-gini kami belum ada closing kan. Ya dah, saya Aki Asutan. Ya udah oke. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan produser juga pamit undur diri. Nah, tinggal baca di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. We'll be right back.